Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Biiksanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Onik yang berbahagia, celakalah. Celakalah. Celakalah bagi mereka orang-orang yang memiliki orang tua yang sudah tua renta, namun ia tidak bisa masuk surga dengan khidmahnya kepada orang tuanya. Rasulullah SAW bahkan bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Muslim. Suatu ketika ada seorang sahabat berkata kepadanya, "Ayul amali afdal ya Rasulullah?" Amalan apa yang lebih dicintai oleh Allah? Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-salatu inda waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Kemudian Nabi Muhammad SAW, sahabat ini bertanya lagi kepada Nabi, "Tsumma ayyun ya Rasulullah?" Kemudian amalan apa lagi ya Rasul? Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Tsumma ayyun ya Rasulullah?" Kemudian apa lagi ya Nabi? Nabi mengatakan, "Tsummal jihadu fi sabilih." Kemudian berjihad di jalan Allah. Sahabat Onik dimanapun kau berada, Allahu Akbar, Maha Suci Allah yang telah menjadikan berbakti kepada orang tua menjadi amalan nomor 2 terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mengalahkan berjihad di jalan Allah. Jihad yang taruhannya nyawa, jihad yang taruhannya jiwa dan raga bahkan harta, masih diletakkan Allah nomor 3. Sedangkan berbakti kepada orang tua diletakkan Allah nomor 2. Maka ketahuilah sahabat Onik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kepada orang tua membutuhkan bukti implementasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua kita? Yang pertama adalah kaulan ma'rufa, berkata dengan kata-kata yang bijak. Bertutur katalah dengan lembut. Dulu ketika kita kecil, siapa yang mengajari kita berbicara? Ibu kita. Siapa yang dengan tulus dan sabar menuntun kata-kata kita? Ibu kita, hamba Allah. Maka betapa naifnya ketika kata-kata yang diajarkan ibu kita kepada kita justru menjadi pisau yang kembali menyayat lukanya. Wal iyadu billah. Orang-orang yang beriman bukan kacang yang lupa pada kulitnya. Orang-orang yang beriman mengingat jasa ibunya. Maka dia berkata dengan kata-kata yang lembut, yang syahdu. Dia berkata dengan kalimat thayyibah, kalimat yang indah. Allahu Akbar. Dengan kata-kata yang lembut itulah. Akhirnya orang tua pun tersenyum memandang kita. Jangan pernah berkata kasar. Bahkan Al-Quran pun berkata, "Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma." Jangan pernah engkau berkata, dan janganlah engkau membentak mereka berdua. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sahabat Onik yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua adalah membantu tanpa diminta. Ada sensitivitas hati di dalam diri kita. Sebagai seorang anak, untuk selalu dan selalu mendeteksi setiap keinginan dari bahkan raut wajahnya. Bahkan tak perlu kata ketika ibu kita misalnya berkata, "Ya Allah, Ibu kok jadi pengen makan nasi goreng." Kita nggak usah banyak gaya. Langsung kita keluar, kita belanja, belikan nasi goreng. Ketika ibu kita berkata, "Daster ibu udah banyak yang robek." Nah ya, nggak usah banyak tanya, belikan daster yang baru kepadanya. Terus seperti itu. Sehingga hati ibu kita menjadi bahagia kepada kita. Kemudian berikutnya, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah ringan tangan ketika diminta. Nah, kalau di sini ibu kita ngomong. Dan dalam kondisi seperti ini jangan pernah engkau berkata tidak. Selama perintah orang tua kita tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, menunjukkan bisyarah. Kegembiraan. Menunjukkan aura yang penuh dengan keindahan. Walaupun kita sedih. Terkadang kita harus bermain-main ekspresi di hadapan wajah ibu kita. Terkadang kita harus menjadi artis yang hebat di hadapan ibu kita. Di saat kita menerima masalah musibah, jangan pernah cerita kepada ibu Anda. Karena masalah yang Anda derita mungkin akan hilang dalam beberapa hari. Tapi ibu kita masih tetap berpikir bagaimana untuk mencari solusi. Dia tidak akan rela melihat anaknya menderita. Maka berangkat dari situlah kebahagiaan yang selalu diceritakan. Kesedihan jangan pernah kau lapangkan kepadanya. Kabarkan bahwa Anda bekerja dengan bahagia.
Anda bekerja tidak ada masalah, walaupun di kantor pada hakikatnya masalah menumpuk dalam hidup Anda. Kemudian yang kelima, menahan sabar walaupun kita berada di dalam kebenaran. Ya, sehingga apapun yang kita lakukan, walaupun kadang-kadang sahabat Onik yang dimuliakan Allah, secara logika kita merasa bahwa diri saya benar Pak Ustadz, saya nggak salah. Ya, bisa jadi kamu benar, tapi kamu tetap salah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti keinginan orang tuamu, berikan dia hadiah. Tahabu, kata Nabi. Salinglah berbagi hadiah, niscaya engkau saling mencintai satu dengan lainnya. Maka berangkat dari situlah sahabat Onik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita memberikan sekecil apapun yang kita beri, bukan tentang soal nominal, tapi ada kebahagiaan orang tua melihat anaknya memperhatikannya. Ibu kita tidak minta yang mahal, ayah kita tidak meminta yang mahal. Terkadang yang mereka minta hanyalah kasih sayang dan perhatian yang tulus dari seorang anak kepada orang tuanya. Sahabat Onik yang dirahmati Allah, cintai ibumu sebelum Allah memanggilnya. Cintai ayahmu sebelum Allah memanggilnya. Dan di saat itu yang tersisa di dalam diri kita hanyalah penyesalan. Di saat penyesalan itu pun tak bermakna dan tak berguna untuk kita. Semoga bermanfaat. Saya Agus Khairul Huda. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.